Dalam Babad Ponorogo, Purwowijaya menceritakan jika Sri Sunan Solo juga memikirkan ketentraman Ponorogo. Kemudian mengutus Raden Maswiryo Diningrat untuk menata dan meredamkan api dendam para putra Adipati Surodiningrat I. Raden Maswiryo Diningrat rumahnya jauh dari kabupaten, kemudian membuat rumah di Mernung. Sampai 3 bulan, ternyata tidak bisa meredakan suasana yang terjadi di Ponorogo. Kemudian, datang utusan lagi yang bernama Pangeran Purbonegoro. Sesampainya di Ponorogo, Pangeran Purbonegoro ini mengumpulkan semua putra Surodiningrat I untuk musyawarah dan diatur agar bisa menjadi baik. Semua putra dan putri ini, baik yang masih kecil ataupun yang sudah besar, diberi pangkat sehingga mereka menjadi senang dan tidak terjadi pertikaian antar keluarga. 1. Putra paling tua yaitu Raden Brotodiwiryo dijadikan adipati di Madura. 2. Raden Suroloyo menjadi adipati di Ponorogo. 3. Raden Ayu Mangkudipuro menjadi adipati Madiun. 4. Raden Ayu Pamongan menjadi garwa Ampil Sinuwun Solo. 5. Raden Ayu menjadi adipati Sindurejo Surakarta. 6. Raden Ayu Tumenggung Sumojoyo menjadi adipati Nayoko Surakarta. 7. Raden Ayu Danurejo menjadi patih Ngayogyakarta. 8. Raden Ayu di Selarong Ngayogyakarta. Akhirnya Adipati Ponorogo terpilih adalah Raden Tumenggung Suroloyo sekitar tahun 1760-an. Raden Tumenggung Suroloyo memindahkan pusat pemerintahan Kadipaten Ponorogo menuju arah selatan dekat dengan masjid milik Kiai Hasan Mustafa. Bahkan Adipati Suroloyo sering meminta nasihat dan pengarahan terkait pembangunan kembali Kadipaten Ponorogo kepada Kiai Hasan Mustafa. Dakwah Islam yang selama ini dilakukan oleh Kiai Hasan Mustafa seolah-olah mendapat angin segar dengan kedekatannya dengan sang Adipati Suroloyo. Kondisi Kadipaten Ponorogo di bawah pemerintahan Adipati Suroloyo dengan penasihatnya yaitu Kiai Hasan Mustafa perlahan-lahan mulai stabil dan tertata kembali. Hubungan harmonis ini sekilas mengingatkan kita kepada 3 serangkai pendiri Kadipaten Ponorogo, yakni Bathara Katong, Kiai Ageng Mirah, dan Patih Seloaji. Adipati Suroloyo adalah manifestasi dari Bathara Katong, Kiai Ageng Mirah adalah representasi dari Kiai Hasan Mustafa, dan boleh jadi representasi Patih Seloaji adalah Adipati Surodiningrat II. Ketiga tokoh tersebut dapat dimanifestasikan sebagai elemen pemimpin, elemen religius, dan elemen keamanan. Jika ketiga elemen ini bisa harmonis dalam menjalankan roda pemerintahan, maka sudah dapat dipastikan rakyat akan hidup harmonis, sejahtera, dan aman sentosa. Kondisi sosial budaya berjalan normal seperti biasa. Roda perekonomian juga berjalan lancar. Pemerintah Kadipaten Ponorogo juga membuka peluang bagi para pengusaha dari etnis Tionghoa
untuk semakin meningkatkan perekonomian warga Ponorogo. Hubungan baik pemerintahan Kadipaten Ponorogo dengan Keraton Surakarta juga berimbas dalam bidang perekonomian. Banyak warga dari Surakarta yang ikut mengembangkan industri batik di sekitar wilayah Kadipaten Ponorogo. Masa pemerintahan Kadipaten Ponorogo yang tentram di masa Adipati Suroloyo dengan dibarengi masifnya dakwah Islam di wilayah Kadipaten Ponorogo mulai menimbulkan kekhawatiran pihak pemerintah kolonial. Berbagai kebijakan untuk coba mempersempit kekuasaan Adipati Suroloyo pun dicoba oleh pemerintah kolonial. Salah satunya dengan memecah wilayah kekuasaan Kadipaten Ponorogo menjadi beberapa wilayah dengan pendirian kadipaten baru seperti Kadipaten Sumoroto dan Kadipaten Polorjo sekitar tahun 1780-an. Kiai Hasan Mustafa tutup usia dan dimakamkan di samping Masjid Jami' Kauman Kota Lama Ponorogo. Penerus perjuangan dari Kiai Hasan Mustafa adalah sang putra yang bernama Kiai Zainal Mustafa. Pihak pemerintah kolonial kemudian sadar bahwa Adipati Suroloyo adalah seorang pemimpin yang sulit untuk diajak berunding. Jika diterus-teruskan, tentu hal tersebut akan mengganggu kepentingan dari pihak pemerintah kolonial di Kadipaten Ponorogo. Menurut Ahmad Khairul Rafiq, prestasinya ternyata tidak disukai pihak Belanda, sehingga Adipati Suroloyo dipindahkan ke Jakarta dan digantikan saudaranya Adipati Surodiningrat II sekitar tahun 1810 sampai dengan 1837. Pada masa pemerintahan Adipati Surodiningrat II bersamaan pula dengan Perang Jawa yang meletus pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Kondisi tersebut membuat Adipati Surodiningrat II mendapat sorotan pula dari pihak Belanda yang sudah merasa curiga sedari dulu jika Adipati Surodiningrat II akan mendukung Pangeran Diponegoro. Ingin lebih tahu bagaimana dinamika gejolak perang Diponegoro di Ponorogo dan apa hubungannya dengan perpindahan Kota Lama ke Kota Tengah? Saksikan terus di Nostalgia. Salam sejarah.